sama ahli gizi. Kira-kira kalau kita mengkonsumsi makanan yang ada pengawetannya, apa ya efeknya di tubuh? Terus kalian nanya juga, aman nggak ya? Tergantung, justru diawetkan secara biologi atau difermentasi itu meningkatkan nilai gizi suatu makanan. Jadi, apakah berbahaya atau enggak, itu tergantung cara pengawetannya. Biasanya pengawetan secara kimiawi, yaitu diasinkan atau dijadikan manisan, itu yang kurang baik untuk kesehatan, karena meningkatkan sodium dan gulanya tadi. Tetapi apabila diawetkan secara biologi atau difermentasi, itu justru meningkatkan nilai gizinya. Jadi opsinya untuk meningkatkan daya simpannya adalah kita harus melihat dulu apakah memang makanan itu pantas untuk disimpan dalam jangka yang panjang. Karena kenapa? Akan tetap lebih baik makan makanan yang segar atau fresh. Formalin tidak masuk mana-mana. Formalin memang bukan untuk mengawetkan makanan. Jadi kalau ada yang mengatakan formalin atau boraks itu merupakan mengawetkan makanan, itu keliru. Karena itu memang bukan untuk dikonsumsi, tapi digunakan oleh oknum tertentu untuk mengawetkan makanan. Udah dengar kan apa kata ahli gizi tadi? Jadi jangan sembarangan ya kalau kita mengkonsumsi makanan yang ada pengawetannya. Nah sekarang di depan saya sudah ada beberapa jenis bahan makanan nih. Dan kesayangan aku seperti biasa Om Mobi akan memberikan tips buat kalian. Itu benar sekali Mbak Ogi. Kali ini kami akan memberikan tips yang spesial untuk Anda. Bukan tips mengenai merawat wajah agar awet muda. Bukan juga tips agar awet menjaga hubungan asmara agar tetap harmonis dan jarang berantem. Tapi tips mengetahui makanan yang mengandung zat pengawet berbahaya. Om Mobi bisa aja. Ayo dong, apa tipsnya Om Mobi? Baiklah, tips yang pertama adalah mie basah. Cobalah untuk menekan-nekan mie tersebut. Apabila mie itu sangat kenyal dan tidak lengket, serta tidak rusak tanpa harus buru-buru dimasak, Anda jangan keburu senang. Karena bisa jadi mie tersebut mengandung formalin. Wah, justru saya sering melakukan itu Om Mobi. Biasanya saya selalu cari mie yang kenyal banget dan nggak lengket. Ternyata saya salah. Oke, tips selanjutnya Om Mobi. Selanjutnya tips untuk tahu. Tekan-tekan tahu dengan lembut dan penuh kasih sayang. Jika tahu sedikit hancur, berarti tahu tidak mengandung formalin. Itu karena tahu yang mengandung formalin akan menjadi sangat kenyal, padat, dan tidak mudah hancur. Selain itu, coba cium aroma tahu. Apabila beraroma sabun, coba cek lagi. Bisa jadi yang Anda cium memang sabun batangan, bukan tahu. Namun, bila tahu yang Anda cium beraroma seperti obat atau bahan kimia, sudah pasti itu mengandung formalin. Saya tambahin dikit ya Om Mobi tipsnya. Kalau kalian memilih tahu, usahakan cari tahu yang tidak berlendir dan tidak berbau. Karena kalau sudah berlendir dan berbau, artinya tahu tersebut sudah rusak. Terus nih buat ibu-ibu di rumah nih, kalau memilih tahu kuning, nah cari warnanya yang memang agak kusam. Kalau warnanya itu cerah, itu patut diwaspadai. Bisa jadi itu pakai pewarna. Dan makanan yang sudah menggunakan pewarna yang tidak alami, itu akan sangat berbahaya buat kesehatan kita. Tenang aja, saya tahu banget dengan tips ini karena tahu adalah makanan favorit saya. Kami juga suka sekali makan tahu, apalagi yang digoreng dadakan, gurih dan menyenangkan. Selanjutnya tips untuk menguji bakso. Siapkan tusuk gigi yang sudah ditutupkan pada kunyit beberapa menit. Kemudian tusukkan kepada baksonya. Diamkan beberapa saat. Dan cabut kembali tusuk giginya. Apabila terjadi perubahan warna, berarti bakso tersebut bisa saja mengandung boraks. Tahukah Anda kenapa bisa jadi demikian? Oh iya ya, berubah agak kemerahan ya. Kenapa bisa begitu ya Om Mobi? Ini karena boraks
bersifat basa, lawannya asam, bukan lawannya kering, dan akan bereaksi kepada zat kurkumin yang ada di dalam kunyit. Oh gitu cara kerjanya. Terus apa lagi Om Mobi? Apabila baksonya terlalu kenyal serta warnanya yang tidak normal, itu juga merupakan tanda-tanda bakso menggunakan boraks atau formalin. Saya baru tahu seperti itu ternyata cara kerjanya. Terus Om Mobi, saya punya satu bahan makanan lagi. Ada daging ayam nih di sini Om. Terus gimana caranya kita tahu kalau daging ayam ini menggunakan bahan pengawet ya Om Mobi? Nah, untuk daging ayam caranya sangat mudah sekali. Semudah menjentikan jari bagi yang bisa. Ternyata memang susah. Langsung saja. Untuk mengetahui daging ayam yang tanpa pengawet, bisa dilihat dari tekstur dagingnya yang kencang dan tidak mudah rusak. Selain itu, daging ayam dengan pengawet lebih tidak disukai oleh lalat. Jadi, keberadaan lalat juga menjadi indikasi. Daging ayam yang baik berwarna putih dan hanya mampu bertahan beberapa hari saja di suhu ruangan. Oh, jadi seperti itu cara kerjanya. Cukup mudah ya. Hanya melihat daging ayam itu tidak mudah dihinggapi lalat, kemudian dagingnya kenyal, dan warnanya berwarna putih. Baiklah Om Mobi, terima kasih untuk tipsnya. Itu sangat membantu sekali Om.